Halo semua, selamat datang di Offlock Education. Oke, jadi sekarang saya sedang berada di Australia. Kebetulan saya sekarang sedang melanjutkan studi saya di salah satu universitas di Australia, yaitu Monash University. Saya mengambil jurusan Master of Business Information System untuk masa studi selama 2 tahun. Nah, adapun untuk pengenalan lebih detailnya mungkin kita lanjutkan di sesi yang lain ya. Jadi sekarang ini saya sedang eh, menuju ke kampus. Jadi video sesi kali ini saya hendak menunjukkan eh, bagaimana perjalanan saya dari kos-kosan tempat saya tinggal menuju ke kampus saya. Oke, jadi untuk sekedar info bagi yang belum tahu tentang Monash University, Monash University itu salah satu kampus top 8 yang ada di Australia. Jadi di Australia itu ada istilahnya Group of Eight yang menghimpun 8 kampus terbaik di negara tersebut dan salah satunya adalah Monash. Untuk lokasinya sebenarnya Monash udah ada di beberapa tempat ya, bahkan di Indonesia, Jakarta juga udah ada. Ya, tempat lain seperti Malaysia itu juga ada, dan di Australia sendiri Monash sudah ada di beberapa tempat seperti di CBD atau di city-nya, dan juga di Caulfield, dan juga di pusatnya di Clayton, dan ada juga di Peninsula. Dan adapun tempat studi saya, karena saya ngambil jurusan BIS ya, atau Business Information System, yang merupakan bagian dari Fakultas IT. Jadi kampus saya berada di Clayton karena semua proses pembelajaran saya itu ada di Clayton. Nah, adapun untuk lokasi tempat tinggal saya dari kampus sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh, sekitaran eh, 2 kiloan. Kalau ditempuh dengan jalan kaki biasanya butuh waktu 30 menitan, dan kalau naik sepeda atau ngontel butuh waktu sekitaran 15 menitan. Dan karena ini saya naik sepeda ya, jadi estimasi sekitaran 15 menit lah untuk bisa sampai ke kampus. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau konsep video saya ini agak berbeda dengan video edukasi yang lainnya. Eh, Kalau saya sih berpikirnya karena butuh waktu hampir setengah jaman ya untuk satu kali jalan ke kampus pulang pergi. eh, jadi alangkah baiknya kalau sambil saya montel ini saya bikin konten gitu biar lebih bermanfaat. Saya juga berpikir barangkali kalau saya bisa bikin konten sambil mancal atau ngontel ini, teman-teman bisa sambil mendengarkan saya, bisa juga sambil melihat sekitar kondisi di Melbourne itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada menemukan sesuatu yang unik buat dibahas di footage-footage saya saat mancal atau ngontel ini, teman-teman bisa langsung komen di komentar ya. Oke, jadi memang ini konsepnya saya sambil killing time, sambil sharing biar waktu yang saya eh, dapatkan di Melbourne ini bisa lebih maksimal dan bermanfaat gitu teman-teman. Oke, mungkin video saya yang pertama ini saya mau sharing tentang kesan saya ya saat berada di Australia. Jadi saya menemukan beberapa hal unik yang ternyata eh, cukup mengejutkan gitu buat saya tentang Australia ini. Di antaranya yaitu yang pertama, Australia itu diverse banget teman-teman. Jadi sebelum datang ke sini itu saya kira Australia itu kayak negara-negara Eropa atau Amerika yang kebanyakan orang-orang Barat atau orang-orang berkulit putih yang stay di sini. Tapi ternyata begitu datang, mungkin kita hampir jarang nemuin bule ya teman-teman. Bahkan kebanyakan orang Asia dan orang India gitu. Kalau dari berdasarkan survei, eh, kebanyakan itu didominasi oleh mahasiswa dari Cina dan India. Jadi
ya nggak heran kalau nanti di Australia itu kebanyakan yang wirawiri di kampus-kampus besar seperti Monash, UNSW, Unimel gitu ya orang India kalau nggak orang Cina gitu. Eh, untuk bulenya ada tapi kebanyakan hanya mahasiswa-mahasiswa yang undergraduate gitu. Untuk yang ambil jenjang master dan PhD kebanyakan international student. Ya, karena itu di Australia ini culture-nya benar-benar diverse. Eh, kita bakal ditantang buat bisa beradaptasi dengan berbagai macam eh, adat dan budaya atau culture yang ada di Australia ini, dan otomatis kita harus bisa menerima dan menghormati budaya orang lain. Kemudian dari kondisi cuaca otomatis karena Australia ini berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia kan negara tropis. Eh, Australia ini cukup jauh dari garis khatulistiwa, jadi otomatis mempunyai 4 musim. Walaupun belum winter sekalipun, bahkan ketika saya datang ke sini kondisinya masih summer. Suhunya di sini tuh sangat fluktuatif sekali. Dalam satu hari jadi bisa suhu itu turun di angka belasan derajat ini waktu summernya, dan eh, di pagi harinya katakanlah contoh di sore harinya itu tahu-tahu bisa naik di angka 30-an ke atas derajat. Nah, jadi kita harus benar-benar siap-siap sama perubahan cuaca. Kita setiap hari perlu cek ramalan cuaca yang ada di internet buat at least mengantisipasi apakah hari ini suhunya ada di range berapa sampai berapa. Kalaupun seandainya akan ada hujan, kita perlu siap bawa payung agar nanti dalam perjalanan kita tidak terganggu gitu. Kalau sekarang kondisinya sudah eh, habis ya summernya, jadi sudah mulai masuk transisi ke arah winter. Itu suhunya selalu di bawah belasan derajat. Suhunya jadi selalu berada di range belasan, jadi antara 17 derajat, bahkan pernah sampai drop di angka 10. Kemudian di hari yang sama bisa naik lagi di angka 19, 18 seperti itu. Dan ya untuk ukuran orang Indonesia yang biasa berada di kondisi hangat, ini merupakan suatu ya tantangan ya, karena cukup dingin dan tidak biasa bagi kita untuk berada di suhu tersebut. Selanjutnya yang cukup mengagetkan bagi saya nih ya, apa namanya, ternyata jumlah penduduk di Australia itu masih lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Jabodetabek. Jadi kalau kita cek datanya ya, Jabodetabek itu jumlah penduduknya sekitar 29 jutaan, sedangkan jumlah penduduk di Australia itu berada di angka 25 jutaan. Agak mengagetkan ya bagi saya, karena saya kira Australia itu kan luas ya daratannya. Saya kira banyak gitu penduduknya sama kayak Indonesia, tapi ternyata Australia itu eh, bagian tengahnya tidak berpenghuni atau hampir hampir tidak berpenghuni. Oke, jadi ini kita hampir sampai ya di kampus. Jangan heran ya kalau kesannya terlihat seperti terminal karena banyak bis. Karena memang di kampus kebetulan ada bus loop-nya, kayak seperti loop di mana banyak rute yang melewati Monas itu diarahkan ke situ gitu. Jadi ini kita tinggal nyebrang terus udah masuk area kampus begitu. Tapi untuk building tempat saya belajar kebetulan agak lumayan jauh karena berada di ujung. Jadi ini masih mungkin butuh waktu sekitaran 5 sampai 10 menitan untuk bisa sampai di sana. Ini jadi kesempatan yang cukup bagus juga buat saya untuk ngajakin teman-teman melihat sekitaran kampus ya. Jadi nanti mungkin saya akan coba terangkan beberapa gedung yang ada di kampus. Jadi teman-teman, sekedar info, kali ini saya memang tidak ada kelas ya, cuman tujuan saya ini nanti hendak istirahat di base camp mahasiswa yang di mana di situ ada tempat untuk tidur ya, karena posisinya saya kurang tidur semalam. Mungkin
ya sambil ke sana teman-teman saya ajak jalan-jalan ya di dalam kampus, nanti ada apa aja. Oke, gedung yang ada di depan saya ini namanya kita bisa sebut LTB atau Learning Teaching Building. Seperti namanya, gedung ini ya mostly digunakan untuk kegiatan di Fakultas Education ya. Jadi anak-anak yang ngambil jurusan TESOL atau bahasa Inggris ya. Kalau di sini namanya TESOL, Teaching English for Speakers of Other Languages, atau PhD Education, atau Master of Education, atau Education of Digital Learning. Nanti bakal ada di gedung ini kebanyakan kegiatan belajar mengajarnya. Untuk gedung yang ada di sebelah kiri dan depan sayanya lagi ini, jujur saya masih belum paham ya, karena belum sempat ada kelas di gedung tersebut. Tapi setahu saya itu gedung untuk Faculty of Law. Jadi untuk Fakultas Hukum atau Art biasanya studinya di situ. Oke, kita lanjut lagi. Oke, next spot yang akan kita bahas merupakan salah satu spot favorit saya, yaitu Sir Lewis Matheson Library. Dia ada di sebelah kanan saya ya. Untuk sekarang kita nggak ke sana. Mungkin di next video kita akan go through bareng-bareng ke library-nya. Kenapa jadi favorit? Karena dia perpustakaan yang comfort banget buat belajar. Quiet, yang terpenting dia buka sampai jam 12 malam. Oke, kemudian ini spot penting ada di sebelah kanan saya, tapi kita untuk sekarang nggak ke sana. Kita ada Religious Center di Monash Clayton. Jadi ini tempat atau building di mana tempat ibadah semua agama yang mahasiswa yang ada di Clayton kampus itu ada di situ. Mulai dari tempat sholat, tempat untuk agama Kristen kayak gereja, buat Katolik, Yahudi, semuanya banyak. Kan saya ada juga tempat-tempat ibadah yang saya juga nggak tahu ini agama apa. And finally kita sampai di gedung tujuan saya, yay ya, yaitu Monash Campus Center. Sesuai namanya, lokasinya ada di tengah-tengah kampus Monash yang ada di Clayton. Kemudian berfungsi sebagai pusat layanan kegiatan mahasiswa. Kalau kita ada butuh sesuatu, ngurus berkas terkait pendidikan, kita ada kendala dengan pendidikan kita yang terkait administrasi, kita bisa datang ke sini. Termasuk juga tempat-tempat untuk organisasi mahasiswa, itu semua office-nya ada di sini, termasuk lounge untuk student, tempat santai, semua ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. And finally, kita udah bener-bener deket nih sama tempat tujuan saya. Jadi saya tuh ceritanya mau ke MSA Lounge atau Monash Student Association Lounge. Jadi ini kayak semacam ruangan buat mahasiswa yang ada di Monash. Lengkap banget, ada tempat duduk buat belajar. Bahkan kadang juga kalau lagi hoki nih kayak hari ini, kita bisa nemu groceries gratis nih guys. Jadi ada buah-buahan, sayur yang kita bisa ambil aja gratis. Tapi tidak hanya di momen-momen tertentu aja. Kalau kita lagi hoki kita bisa menemukan ini. Oke, dan di sini saya memanfaatkan momen saya yang bagus ini untuk mengambil beberapa buah-buahan, lumayan untuk buka nanti. Karena waktu saya take video ini kondisinya masih Ramadan guys, jadi butuh asupan juga nih buat nanti buka di kelas. Jadi kebetulan saya nanti kelasnya jam 6 sampai jam 8 malam. Buka puasanya sekitaran jam 7.15 gitu. Jadi lumayan lah buat ganjil-ganjil perut. Nah, beres, kita lanjut ke MSA Lounge kita. Kalau kita penak, di situ ada komiknya lengkap, komik Naruto, One Piece dan lain-lain semua ada di sana. Bahkan kalau kita mau mainnya agak lebih ekstrim, di situ ada PS juga, tempat video game. Dan yang terpenting adalah di sini ada beanbag, yay. Jadi tempat yang jadi
spot yang paling bagus buat beristirahat sambil menunggu kelas saya berikutnya. Jadi, oke, mungkin sekian guys. Saya sudah sampai di tempat tujuan saya. Thank you so much for having me. Sampai ketemu di video saya berikutnya.